Halo YouTube, selamat malam sobat PTSnet. Selamat malam ya. Soalnya saya rekamnya malam. Nah, di kali ini saya akan bagaimana ya memaparkan saya akan memaparkan kerusakan media converter. Jadi media converter, penyebab rusaknya itu seperti apa gitu. Mungkin otak saya lagi blank ini ya, jadi agak gitulah. Nah, pemaparan oke. Jadi media converter itu sering kali rusak. Itu ada beberapa penyebab atau beberapa hal yang menyebabkan dia rusak seperti itu. Kenapa saya perlu paparkan ini? Banyak di forum bilang kalau rusak ya beli lagi, murah kan? Oke lah, murah memang ya, 200 ribuan dapat sepasang gitu. Tapi untuk daerah saya pengirimannya 88.000. Murah ya, murah. Bukan murah alatnya bro, tapi pengirimannya, rasakan aja nanti. 88.000. Jadi gimana caranya kita putar otak untuk mencegah kerusakan, terutama kita harus bisa memperbaiki alat ini dulu. Nah, saya ingin jelaskan ya, mulai dari salah satu penyebabnya. Ini yang pertama itu adalah casnya ya, cas. Kenapa casnya? Karena cas yang didapat dari media converter itu tidak, kualitasnya saya bisa katakan tidak baik. Karena kadang-kadang saya cek di dalamnya itu seperti cas handphone yang harga 5 ribuan, mungkin sobat PTS tahu. Seperti itu dalamnya ya. Jadi kita butuh alat untuk ngetes. Itu nama alatnya saya sudah lupa, saya bahaya. Nah ya, tegangannya 4,3 volt. Ini bisa dikatakan voltmeter sih sudah. Ini multimeter. Nah, otak ini baru jalan. Nah, yang pertama itu adalah cas. Cas yang kita dapatkan itu biasanya itu ya kualitasnya sangat rendah ya. Anggaplah cas adalah bonus gitu. Itu sangat rendah. Resikonya itu bisa merambat, kerusakannya. Yang saya pernah lihat, ini salah satu yang rusak sebenarnya, tapi indikator powernya nyala. Ini powernya, kita bisa cek. Jadi kalau dalam keadaan diam itu sebenarnya tegangan itu stabil, tapi kalau sedang digunakan untuk cas seperti itu dia tidak stabil. Dia bisa mengakibatkan kerusakan di bagian komponen chip, IC, penurun tegangan, dan modul optiknya ya. Jadi yang pertama dari cas itu masuk ke penurun tegangan atau konverter DC ya.
Jadi di sini diturunkan. Ini juga sering jebol kalau teman-teman masih menggunakan cas yang ya kualitasnya kurang baik. Kita bisa cek. Jadi di sini tegangan diturunkan menjadi 3,2. Nah, ini adalah pokok poin kedua yang rusak gara-gara cas itu dulu ya. Jadi yang kedua kerusakan di sini. Jadi tegangan yang keluar itu tidak murni 3,3. Jadi biasa kalau dia inputnya lalu pernah saya dapat inputnya sampai 6 volt, turun lagi, naik lagi seperti itu. Jadi ini jebol. Dia enggak murni 3,3. Jadi dia dapatnya 3,5, ada sampai yang saya dapat 5 volt malah. Nah, ini yang menyebabkan rusaknya, merembetnya kemari ke IC-nya. Nah, ke IC ada beberapa tipe yang saya dapat. Jadi ini salah satunya. Jadi tegangan kerja pada modul optik ini berbeda-beda. Jadi kalau untuk di IC itu rata-rata sama ya. Tegangan kerjanya 3,3 volt. Diambil dari sini menuju ke modul IC. Jadi kalau ini rusak, modul IC-nya pasti juga ikut error nantinya. Oke. Jadi yang poin ketiga adalah IC yang rusak. Kalau udah IC-nya yang rusak ya biasanya seperti ini doang. Saya tes ya menggunakan kabelan. Ini LAN hidup ya, saya cek. Dia enggak ada pergerakan di sini. Enggak ada pergerakan. Sebenarnya yang hidup kan ada bagian sini nih. Tadi ada untuk LAN 1 2. Ada 4 sebenarnya kabel yang hidup. Lampu yang hidup. Jadi ada 4 plus power ya yang hidup. Itu untuk LAN. Untuk FO 2 ini yang hidup. Jadi biar kita colok, dia rusak pada IC, dia tidak akan respon. Itu ciri-ciri rusak di IC. Yang keempat itu rusaknya di modul optik. Nah, saya dapat sebuah kasus. Jadi modul optik itu terdapat RX dan TX ya, receiver dan transceiver. Jadi kadang-kadang kita dibodoh-bodohi oleh alat ini. Kenapa saya kata dibodoh-bodohi? Jadi transceivernya itu bekerja. Ini kan bekerja ya, teman-teman bisa lihat minus 04,9. Ini bekerja transceivernya, tapi receivernya enggak kerja. Jadi kedua lampu ini mohon maaf untuk teman-teman, saya enggak punya pasangannya, jadi saya enggak bisa praktekkan, saya hanya bisa jelaskan. Jadi semua lampunya nyala, tapi enggak ada internet, bengong. Jadi ada yang RX-nya nyala. Kalau RX-nya nyala, dia semua lampunya hidup. Ada TX-nya nyala, begitu juga lampunya semua hidup. Yang kita bisa tes untuk transceiver seperti ini. Nah, itu transceivernya hidup. Tapi kalau receiver kita nggak bisa tes. Penerimanya kita nggak bisa tes. Jadi jalan satu-satunya ya ganti modul optiknya ya.
ini satu set. Jadi untuk yang A nggak ada masalah sih, A dengan B kita ganti di board ini, satu board ini tidak masalah. Yang membedakan modul optik A dan B, konverter A dan B maksud saya, adalah modulnya ini saja. Itu yang membedakan A atau B. Jadi semua datanya sama akan lewat sini dan keluar ke sini dan masuk lagi dari sini, keluar sini lagi, sama aja sebenarnya. Nah, adapun penyebabnya modul optik kalah, selain dari tegangan kerja yang naik turun dipengaruhi oleh cas, nah itu merembet semua kan, itu juga pengaruh dari ini redaman. Sudah saya jelaskan, sebenarnya ada sedikit penjelasan di video tentang redaman, video kemarin, perbandingan redaman media converter. Jadi untuk redaman bukan bisa dikatakan bagus, tidak bagus. Jadi diupayakan itu antara -5 sampai -15 yang sudah saya gunakan. Terutama ini poinnya, terutama kalau kita punya satu pasang A -3, B nya harus juga -3 atau minimal lah satu dikit, supaya media converter itu TX dan RX nya panasnya sebanding. Jadi dia tidak ngirimnya besar dapatnya kecil, dia kirim lagi besar dapatnya lagi kecil. Nah, itu yang penyebab salah satu kerusakannya. Mungkin ada teman-teman yang punya penjelasan lain tentang kerusakan media converter, bisa dicantumkan di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya lagi, mungkin part 3 ya, karena ini kerusakan media converter sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Mungkin nanti saya simpan linknya. Jadi nanti kalau ada penambahan, saya akan buatkan video part 3 nya. Nah, kalau yang seperti ini nyala di atas ya, ini sebenarnya nggak rusak ya, cuman ini nah seperti ini dia blank. Ini nggak nyala dua ini karena ini modul optik, dia seperti ini sebenarnya bukan rusak. Ini karena dia menggunakan chip tipe lama, yaitu chip panjang seperti ini, sedangkan dia ini chip pendek segi 4 tipe baru. Nah, jadi poinnya itu ada dua. Inti permasalahannya yaitu casnya diusahakan yang bagus, jadi tegangan yang keluar itu stabil 5 volt, dan transceiver dan receiver pada pasangan media converter redamannya harus sama atau setidaknya sebanding lah, agar mereka tukar data tidak terlalu panas dan dapat bekerja sesuai dengan bagaimana mestinya. Oke, mungkin itu dulu dari VTSnet. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jadi jangan lupa untuk tombol subscribe-nya, tombol like-nya. Mungkin nanti kalau bermanfaat video saya bisa di-share kepada teman-teman lain
yang ingin membutuhkan atau ingin mendapatkan sedikit referensi dari saya. Dan untuk berlangganan silahkan subscribe, aktifkan loncengnya ya, jangan lupa itu. Oke, sekian dari saya. PTS Net undur diri. See you next time. Oke.